Baik, Pak Eka, monggo dimulai. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat General Manager PLN UIP 2B Jamali, yang kami hormati Ibu Eka Fitriani Ahmad, SSI, MSI, MKKK, CEIA dari Politeknik Ketenagakerjaan Kemenaker RI, selaku narasumber kita hari ini. Yang kami hormati seluruh senior manajer UIP 2B Jamali, yang kami hormati seluruh manajer UP 2B Jamali, yang kami hormati seluruh pejabat struktural di lingkungan PT PLN UIP 2B Jamali, serta tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh karyawan-karyawati peserta Zoom meeting dalam acara Edukasi K3 dalam rangka Bulan K3 Nasional tahun 2022 PLN UIP 2B Jamali bersama Politeknik Ketenagakerjaan Kemenaker RI. Pergi ke Ungaran mencari lumpia. Mampir membeli bakso tahu Bu Puji. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam Edukasi K3 PLN UIP 2B Jamali. Agar seluruh agenda pada hari ini berjalan dengan lancar, bersama-sama kita akan menundukkan kepala sejenak, memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ade Ahmad, kami persilahkan. Kepada Bapak Ade Ahmad, monitor Pak. Baik, kalau begitu mari Bapak Ibu kita berdoa untuk mengawali acara pada hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita serukan yel-yel UIP 2B. Kepada Mas Ardo kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Izin Bapak Ibu sekalian kita untuk menyemangati pada pagi hari ini, kita yel-yel PLN dulu. Saya mulai. Semangat pagi. Pagi. PLN. Anda terbaik. P2B. Profesional berintegritas. P2B. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Eka. Nggak ada omongan sih. Selanjutnya sambutan General Manager UIP 2B Jamali yang akan diwakilkan oleh SRM KKU kepada Bapak Sindu Prastowo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eka atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Eka Fitriani Ahmad, SSI MSI MKKK, kemudian saya hormati Bapak-Bapak rekan-rekan senior manajer, dan manajer UP2B, seluruh PLNers pegawai UIP 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita panjatkan Buddha dan
bersyukur atas sejarah ini, di mana kita masih bisa berkumpul melalui virtual meeting di pagi hari ini. Saya memberikan pengantar sehubungan dengan Bapak IP2B, Bapak Sutoso Isnandar. Beliau masih ada meeting yang lain, nanti beliau akan muncul pada acara edukasi K3 Bulan K3 Nasional ini, dan beliau nanti akan Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bu Eka Fitriani. Selamat pagi Ibu. Baik. Pagi Pak. Salam kenal. Yang akan, ya salam kenal juga Ibu, salam sehat juga yang sudah bergabung di kita dan akan memberikan pengetahuan bagi kita semua. Teman-teman semua terkait dengan edukasi bulan K3 Nasional, kiranya harapan dari manajemen ini menjadi sebuah budaya, karena K3 ini seperti yang disampaikan secara korporat, tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Musibah datangnya tidak nyana-nyana, tidak sangka-sangka. Itu dalam rangka bulan K3 ini, manajemen sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwasanya di bulan K3 ini remind pada kita semua harus diselaraskan, terus mengingatkan kepada semua bagaimana siapkan dengan baik sebagai bentuk. Itu dari saya, tidak berpanjang lebar. Teman-teman semua, seluruh pegawai, Bapak Ibu, dan saya akhiri dengan pantun, sekaligus nanti terakhir juga akan saya buka. Mohon maaf, suaranya terputus, Pak Sindu. Karena gangguan teknis, bisa mendengar suara saya? Sudah bisa, Pak. Silakan, Pak. Oh ya, demikian Bapak Ibu, karena tadi sudah saya sampaikan, pantun juga sudah saya sampaikan juga. Mohon untuk dilanjutkan, dan dengan ini saya nyatakan edukasi K3 dalam bulan K3 Nasional secara resmi dibuka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas pembukaannya, Pak Sindu. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, Kepada Bu Eka kami kembalikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum melangkah ke sesi selanjutnya, mari kita berpose sejenak, mumpung masih pagi dan fresh ya Bapak Ibu, untuk didokumentasikan. Kami persilahkan untuk meng-on-kan kamera Zoom-nya. Saya mulai hitung ya. 3, 2, 1. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Mungkin bisa diangkat jempolnya. Oke. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absen pada acara hari ini ya, karena nanti di akhir acara berkesempatan untuk mendapatkan door prize menarik. Hadirin yang berbahagia,
Penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan tentunya akan selalu menjadi prioritas kita selaku tenaga kerja di suatu instansi, ya. Terlebih di era digitalisasi seperti sekarang ini. Hal inilah yang merupakan tema dari Bulan K3 Nasional tahun 2022. Nah, di momen ini pas banget nih, karena kita akan merecharge kembali dan mengingat kembali tentang pentingnya dasar-dasar P3K dan regulasi K3 di tempat kerja yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Fitriani Ahmad. Selamat datang, Bu. Selamat datang, Mbak Eka. Kita namanya kebetulan sama ya, Mbak? Sama ya. Iya. Selamat pagi, Bu Eka Fitriani Ahmad, SSI, MSI, MKKK, CEIA. Wah, saya langsung jiper, Bu. Ini panjang banget, gelarnya luar biasa. Selaku narasumber kita di hari ini, selamat pagi dan salam kenal ya, Bu. Baik. Namun sebelum kita ke materi, Bapak Ibu, mohon izin untuk membacakan sekilas kurikulum vitae-nya dari narasumber kita hari ini. Ibu Eka Fitriani ini beragama Islam, kemudian tinggal di Indonesia dan lahir di Indonesia di Lahat tanggal 29 April 1989. Wong kita galo ya, Bu ya? Ya, gitu. Baik. Beliau berpendidikan di S1-nya, S1 Chemistry. Benar, Bu? Saya takut salah ucap. Iya. Chemistry di Universitas 11 Maret. Kemudian S2-nya di Chemistry di Universitas Pajajaran. Dan S2-nya di Occupational Health and Safety di Universitas Indonesia. Dan sekarang masih ongoing di S3 Environmental of Engineering di Institut Teknologi Bandung. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman di bidang K3, di bidang professional qualification, serta pengalaman pekerjaan yang begitu mumpuni, dan sekarang menjabat sebagai Environmental Impact Assessment Specialist di PT Indonesia Voda Steel. Betul. Baik, di samping itu beliau juga banyak pengalaman sebagai konsultan di bidang Health and Safety Management System. Baiklah Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Fitriani. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Eka atas kesempatannya. Boleh saya izin share screen? Oke. Ya, suara dan layar saya sudah nampak belum tidak ya? Sudah Bu, tapi masih, nah sudah Oke. Sekarang sudah besar. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk Mbak Eka dan tim dari PLN. Ya, pada kesempatan siang hari ini, ya kita akan merefresh ulang kembali mengenai dasar-dasar P3K serta regulasi P3K yang ada di tempat kerja berdasarkan aturan dan regulasi yang ada di Kemenaker. Baik, ya. Untuk kurikulum vitae saya sudah dijelaskan oleh Bu Eka yang sudah disampaikan tadi. Ya, pada saat ini saya bekerja di Politeknik Ketenagakerjaan, dosen Prodi K3. Satu, sarjana, Mestri. Ya, Prodi K3 di Politeknik Ketenagakerjaan, yang mana ini merupakan D4 dari Kemenaker sendiri. Kemenaker memiliki sekolah, ya, sekolah tersebut Prodi K3 seperti itu. Ya, kita langsung saja ke regulasi awal mengenai P3K, ya. Regulasi terkait K3 sendiri secara general itu berawal dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 di mana setiap tenaga kerja yaitu berhak untuk mendapatkan pekerjaan layak serta perlindungannya seperti itu. Nah, dari Undang-Undang Dasar 45 inilah yang kemudian turun di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Inilah regulasi dari K3, keselamatan kerja. Ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dari keselamatan kerja. Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 97 inilah turun kembali diperkuat lagi tentang ketenagakerjaan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Ya, ada di pasal 86 ini terkait K3 dan di pasal 87 ini terkait sistem manajemen K3. Nah, dengan aturan terbaru sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja, di pasal di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada undang-undang yang sebenarnya mengikat terhadap sistem manajemen K3. Yang undang-undang baru tersebut kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2021 ya, yang baru ditandatangani bulan Februari kemarin, tahun kemarin, itu tentang kewajiban terkait sistem manajemen K3. Yang dulunya di PP 50 ya, di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 ini adalah terkait tentang ketenaga kerjaan, di mana di pasal 87 dan 86 ini mengatur terkait sistem manajemen K3. Dengan adanya aturan terbaru sekarang ini di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2021 ini memperkuat terkait dengan kewajiban dan kewenangan terhadap sistem manajemen K3. Artinya di dalam sistem manajemen K3 ini harus dipatuhi dan diikuti oleh seluruh tenaga kerja seperti itu. Nah, apabila tidak mengikuti dengan sistem manajemen K3 yang ada, maka akan adanya sanksi. Nah, di dalam SMK 3 inilah mengatur terkait dengan P3K seperti itu ya. Jadi P3K ini merupakan salah satu syarat. Jadi di dalam sistem manajemen K3 ini dibagi menjadi 3, tingkat awal, tingkat transisi, dan tingkat lanjut. Ya, di tingkat awal ini harus ada yang kita kenal dengan petugas P3K dan juga peralatan P3K yang akan kita bahas pada pagi hari ini seperti itu. Sebagai awalan, ya. Kita lanjut saja ke kasus insiden. Nah, memang masih banyak beberapa orang ya bingung mengartikan arti insiden, eksiden, dan juga near miss seperti itu. Kalau kita kenal dengan near miss, maka kecelakaan itu hampir celaka seperti itu ya, hampir celaka. Nah, kalau kita kenal dengan eksiden itu sudah celaka. Sedangkan insiden ini merupakan gabungan dari near miss dan juga eksiden. Seperti itu. Insiden yang tidak menimbulkan kerugian, maka kita kenal dengan near miss, dan insiden yang kita kenal kita adanya kerugian, di situ kita sebut dengan eksiden. Seperti itu. Ya, ini definisi dulu nih terkait insiden. Karena masih banyak yang salah mengartikan ketika kita mengumpulkan data-data statistik yang kecelakaan adalah data-data dari eksiden. Ya, seharusnya data-data dari insiden. Kenapa? Karena dari near miss tersebut, kalau di teori K3-nya itu ada yang kita kenal dengan teori kecelakaan kerja, di mana dari 300 near miss itu bisa menyebabkan 1 kali fatality. Nah, sehingga yang harus dibuat adalah kita mengumpulkan data-data statistik kecelakaan yang bersifat insiden seperti itu. Karena sudah menginclude terkait near miss maupun eksiden. Kita lanjut saja ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Ini fokus kita membicarakan mengenai P3K. Di bab 7 di pasal 11 terkait kecelakaan, ya, di mana pengurus itu wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, pada dasarnya, ya, di dalam pengurusan ini kan kita kenal adanya P2K3, ya, di mana Sekretaris P2K3 adalah pengawas yang ditunjuk oleh Kemenaker karena memiliki AK3U seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga memang wajib untuk melaporkan kasus-kasus 3 bulan triwulannya, termasuk kasus-kasus misalnya adanya kecelakaan di tempat kerja. Nah, tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai yang masuk ke dalam ayat 1 itu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai kecelakaan secara general, ya. Nah, di kecelakaan kerja ini artinya kejadian di tempat kerja yang kiranya tidak diduga, tidak disengaja, dan tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian. Nah, kalau tadi kita bahas secara general terkait insiden, ini fokus kepada eksiden sendiri, kecelakaan kerjanya sendiri. Seperti itu. Nah, terkait kecelakaan kerja, menurut aturan dari Permenaker, ya, dikatakan
kecelakaan kerja ini adalah kecelakaan itu terjadi di tempat kerja, adanya perintah dari atasan untuk melakukan suatu pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan atau melakukan hal-hal yang lain yang mendesak dalam jam kerja atau izin pengetahuan perusahaan seperti itu. Nah, inilah kriteria yang dimakna dikatakan dengan kecelakaan kerja. Seperti itu. Oke, ada 5 klasifikasi terhadap kecelakaan kerja. Yang pertama adalah first aid case, ya. Yang kedua adalah medical treatment case. Ya, di first aid case ini adalah kecelakaan kerja yang hanya tidak dibutuhkan tidak membutuhkan tenaga dari medical seperti itu ya. Jadi first aid case ini dibutuhkannya hanya orang yang bisa atau dilatih untuk P3K seperti itu. Nah, kalau medical treatment case ini adalah orang yang memiliki sebagai tenaga medis seperti itu ya, berasal dari tenaga medis. Oke, respect work case ini adalah pekerjaan yang dia tidak bisa melakukan pekerjaan kembali ya, karena mengalami suatu mengalami kegagalan sehingga dia tidak bisa ditempatkan pada tempat kerja yang biasanya dia kerjakan seperti itu, sehingga dia harus dialihkan ke tempat yang bisa digunakan untuk pekerjaannya. Sedangkan lost time incident ini adalah ketika dia menghilangi waktu kerja, ya, waktu kerja yang hilang sehingga tidak bisa produktif pada waktu tersebut. Dan fatality ini adalah kematian yang menyebabkan 1 kali 24 jam seperti itu. Nah, ini ya, jadi untuk first aid case ini tidak membutuhkan tenaga medis yang profesional, cukup first aid atau petugas K3 yang sudah diberikan pelatihan seperti itu. Nah, ini di dalam sistem manajemen K3 juga merupakan suatu syarat ya, di poin 1 itu terkait dari petugas P3K. Harus adanya petugas P3K yang terlatih dan memiliki lisensi dari Kemenaker. Seperti itu. Nah, yang kedua ini medical treatment case. Ya, medical treatment case ini adalah kasus kecelakaan yang umumnya membutuhkan perawatan tenaga medis, ya, baik perawat maupun dokter, karena kasus ini tidak menyebabkan kehilangan waktu kerja shift atau hari berikutnya untuk first aid case dan medical treatment case. Seperti itu. Untuk hari berikutnya dia masih bisa bekerja. Nah, kalau kita kenal dengan respect work case, ya, di mana dia itu tidak bisa bekerja secara normal di bagian yang ditugaskan, ya, pada hari setelah terjadinya kecelakaan. Nah, kalau lost time injury, kehilangan waktu kerja yang tidak dapat bekerja kembali pada hari berikutnya setelah kecelakaan. Sedangkan fatality menyebabkan kematian pada pekerja dengan durasinya 1 kali 24 jam seperti itu. Jadi ada 5 kriteria dari kecelakaan sendiri. Oke, nah lalu ketika terjadinya kecelakaan kerja, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam penanganannya ini ada 6 langkah. Yang pertama adalah lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, pada korban, dan yang kedua adalah kita harus mencegah nih terjadinya kecelakaan susulan, ya, yang mana akan menambah korban kembali seperti itu. Dan kita pastikan semua kondisi dalam kondisi yang aman, ya, mengamankan lokasi kecelakaan kerja. Lalu yang tahap keempat ini adalah mengumpulkan data-data sebagai bukti untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kecelakaan. Seperti itu, ya. Sampai tahap kelima dan keenam. Kelima membentuk penyelidikan tim kecelakaan, dan proses keenam adalah penyelidikan dan analisis kecelakaan kerja dengan teori-teori yang bisa digunakan secara teknis dan non teknis. Oke, langkah pertama, ya, ini langkah yang sering kita lakukan pertolongan pertama pada korban,
Ya, pertama adalah kita mengamankan korban terlebih dahulu nih ke tempat yang lebih aman atau memastikan kondisi tempat tersebut aman. Seperti itu sehingga tidak mengganggu sirkulasi dari korban sendiri. Nah, yang kedua itu pastikan kondisi kita juga aman dari tempat tersebut. Ya, jadi mengamankan korban ke tempat yang lebih aman dan mengamankan posisi kita yang akan menolong korban tersebut gitu. Yang kedua adalah kita meminta tolong. Ya, meminta tolong kepada orang lain seperti itu untuk menghubungi tim emergensi lainnya seperti itu ya, ambulans seperti itu. Nah, meminta tolong di sini selain kita meminta tolong, umumnya adalah kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Ya, saya adalah Eka Fitriani Ahmad sebagai tim medis dari tim P3K dari mana seperti itu ya, yang akan memberikan pertolongan pertama pada korban seperti itu. Jadi meminta tolong dan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah cek respon korban. Ya, kita bisa menepuk-nepuknya ke tubuh korban seperti itu ya. Apakah korban ini merespon apa tidak? Seperti itu. Bisa kita menepuk, memanggil korban tersebut, gitu ya. Kalau tidak merespon juga, kita bisa menekan di area paru-parunya, di daerah dadanya seperti itu ya, di pertengahan dada kita bisa menekan gitu ya. Kalau biasanya itu sakit, jadi kalau misalnya dia merespon berarti sudah ada respon terhadap korban tersebut. Nah, yang keempat adalah kita mengecek denyut nadi korban apabila tidak merespon. Ya, apabila si korban tidak merespon, maka kita bisa melakukan pengecekan ke nadi korban. Bagaimana pengecekannya? Kita bisa ke nadi tangan maupun ke leher. Seperti itu ya. Dua leher kita cek di sini. Ya, apabila ada denyut nadi berarti masih bisa merespon korban tersebut. Seperti itu. Tapi kalau tidak, detak terhenti, seperti detak jantung terhenti, maka kita bisa melakukan RGP atau CPR. Ya, yang dikatakan dengan RGP ini adalah resusitasi jantung paru seperti itu ya. Jadi kita memastikan nih karena korban ini pasti mendadak pingsan dan tidak ada sirkulasi oksigen di dalam tubuhnya. Ya, kita memastikan itu semua untuk kembali korban ini sadar. Nah, RGP yang kita lakukan ini juga jangan sampai salah karena kalau bukannya salah, maka yang akan terjadi adalah patah tulang. Kalau bisa kita amati di dalam paru-paru tersendiri itu ada selah, ya, dia berselah di mana rongga-rongga ini bersifat elastis. Nah, itu ada yang terkenal dengan tulang ekornya, ya, tulang ekor dari paru-paru tersebut, ya. Tulang paru-paru yang paling atas, 2 jari kita letakkan, ya, kita pastikan dulu di mana tulangnya. Setelah itu tulang paling ujung ya, baru kita 2 jari di atas tulang paling ujung. Nah, baru kita bisa melakukan RGP di situ. Seperti itu. RGP ini dilakukan dengan 30 kali, ya, kecepatan harus 100 kali dalam 1 menit. Seperti itu. Setelah kita melakukan RGP 30 kali, ya, penekanan 30 kali ke pompa paru-paru tersebut, ya. Setelah itu kita meniupkan nafas 2 kali, seperti itu ya. Kalau sudah meniupkan nafas 2 kali, kita lihat kembali apakah diafragma paru-paru tersebut bergerak apa tidak. Ya, kalau tidak bergerak, ya, maka kita lanjutkan kepada RGP kembali sampai 5 siklus. Ukurannya sama, 30 kali, 2 kali hembusan. Seperti itu. Ya. Lalu kita cek nadi. Ya, kalau misalnya 5 siklus masih belum sadar juga harus gantian ya, karena memang butuh tenaga untuk kita melakukan RGP tersebut. Seperti itu ya. Harus tegak lurus posisinya, tumpuan harus di pundak, seperti itu, 30 kali, 2 kali hembusan, sampai 5 kali siklus. Oke, jadi ituran satu siklusnya adalah 30 kali kita pompa, 2 kali hembusan, itu adalah ukuran 1 siklus. Kalau sudah sampai 5 siklus belum sadar juga harus gantian gitu ya, jangan sampai nanti yang menolongnya malah tidak bisa
menolong seperti itu ya. Jadi harus gantian kepada tim yang lain sampai kita menunggu bantuan dari ambulans sendiri seperti itu. Oke, sambil mengecek nadinya apakah sudah sadar korbannya apa belum. Oke, nah ini teknik dari CPR atau kalau kita kenal dengan bahasa Indonesianya adalah RGP, ya, kompres. Nah, kompres ini juga jangan sampai salah teknik nih, seperti itu ya, karena kalau misalnya salah teknik bisa jadi tulang dari rusuknya sendiri patah, seperti itu. Jadi harus di posisi antara diafragma, ya, jadi setelah dua ujung di tulang paling ujung, ya itu kita bisa melakukan pemompaan. Nah, ini harus tegak lurus posisinya dan pundak menjadi tumpuannya. Oke, nah setelah kita melakukan kompresi, ya kita melakukan RW-nya, ya dilihat nih sejauh mana respon si korban tersebut. Ya kalau sudah tidak merespon, ya kita memberikan nafas kepada si korban 2 kali. Jadi 30 pompa, 2 kali pemberian nafas bantuan. Seperti itu. Oke, mungkin nanti video terakhir ya. Kita lanjutkan saja. Yang kedua, setelah kita menolong korban, cegah kecelakaan susulan. Ya, setelah kita melakukan pertolongan pertama, itu kita melakukan atau memberi rambu di lokasi kejadian. Ya, menutup lokasi kejadian dari aktivitas kerja dan alihkan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian, serta amankan peralatan yang kira-kira dapat membahayakan kondisi di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, yang ketiga, amankan lokasi kerja. Ya, ini untuk melihat, ya, untuk membantu dalam melakukan investigasi kecelakaan. Oke. Yang keempat, mengumpulkan data atau bukti-bukti, ya, baik dari kondisi lingkungan kerja, kondisi pekerjaannya, ya, baik dari petugas-petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pengamanan terhadap lokasi kejadian, seperti itu. Nah, yang kelima adalah membentuk tim investigasi, ya, karena memang kecelakaan ini harus dilaporkan, ya. Investigasi sendiri itu bisa pembentukannya oleh manajer atau pimpinan perusahaan. Yang kedua adalah atasan langsung yang menjadi ketua tim, ya, karena mereka mengetahui nih kondisi potensi bahaya yang ada di tempat kerja secara lebih detailnya. Yang ketiga ini, anggota tim harus mempunyai latar belakang baik secara non teknis dan teknis yang mengerti pada kondisi yang ada di tempat kerja tersebut. Ya. Setelah itu, tim mempunyai kemampuan dalam melakukan analisis masalah, ya, dan berkomitmen menyediakan waktu serta tenaga dalam menyelesaikan penyelidikan kejadian. Oke, di dalam penanganan kecelakaan sendiri kita bagi menjadi 3. Ada jenis kecelakaan secara ringan, sedang, dan berat. Ya, dalam pelaporannya untuk kasus dengan kondisi yang ringan itu 2 kali 24 jam. Di mana tim investigasi minimal adalah ahli K3 yang memiliki sertifikat investigasi kecelakaan atau pelaksana. Ya, jadi ada 2 tim investigasinya dari ahli K3 dan pelaksana. Seperti itu. Untuk insiden sedang, batas pelaporannya ini adalah 1,5 kali 24 jam. Ya, 1,5 hari untuk pelaporannya. Yang tim investigasinya itu terdiri dari ahli K3 atau yang memiliki sertifikat investigasi kecelakaan, kepala unit atau kepala teknisnya, seperti itu. Nah, untuk kasus yang terjadi fatality atau kematian, yaitu 1 kali 24 jam untuk pelaporannya, tim investigasinya dari ahli K3 dan juga unit jaminan mutu, seperti itu. Ini kurang lebih 3 yang umumnya dilakukan dalam penanganan kecelakaan di tempat kerja, berdasarkan dari tingkatan jenis kejadiannya, baik ringan, sedang, maupun berat, seperti itu. Nah, di dalam melakukan investigasi,
kita bisa memperoleh penyelidikan dan melakukan analisis terhadap kecelakaan kerja. Ya, baik kita bisa mengumpulkan data dan bukti serta informasi, melakukan wawancara, pengujian alat, dan melakukan data-data yang bisa dilakukan investigasi seperti itu untuk pelaksanaan tingkatan perbaikan atau corrective action. Oke, ya. Nah, kalau tadi kita bercerita tentang regulasi dan juga terkait dengan kecelakaan kerja, untuk hal ini kita fokus terhadap P3K. Jadi yang dikatakan dengan P3K ini adalah merupakan upaya pertolongan pertama yang diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan ataupun penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Ya, jadi maksud dari P3K ini memberikan perawatan darurat kepada korban sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih lengkap dari tim medis atau tenaga medis. Nah, P3K ini diberikan untuk yang pertama adalah untuk menyelamatkan nyawa korban, ya ketika dia terhenti jantung seperti itu ya, maka dengan adanya P3K memberikan RGP ini untuk memberikan pertolongan, ya untuk pompa jantung seperti itu sehingga si korban bisa melakukan pernafasan kembali. Yang kedua itu untuk meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit yang lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan dan mencari pertolongan yang lebih lanjut. Jadi ini adalah jeda, ya. Pertolongan pertama ini adalah jeda untuk memberikan pertolongan sebelum dilanjutkan oleh tim medis. Seperti itu. Nah, program P3K di tempat kerja ini ada 8 tahapan. Ya. Yang pertama tercantum pada kebijakan serta komitmen. Yang kedua, melakukan identifikasi potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja, serta bisa melakukan evaluasi. Evaluasi ini untuk upaya pengendalian terhadap potensi bahaya di tempat kerja. Seperti itu. Yang ketiga adalah diklat petugas. Petugas-petugas yang menjadi petugas P3K itu harus diberikan pelatihan, ya, agar tidak salah dalam penanganannya. Seperti itu. Umumnya yang dilakukan adalah yang pertama tadi terkait RGP, yang kedua atau CPR, yang kedua adalah pembidaian, ya ketika terjadi patah tulang, seperti itu ya, jatuh dari ketinggian, patah tulang sehingga upaya pembidaian agar tidak terjadi yang parah, ya sehingga kita bisa melakukan pembidaian. Nah, yang ketiga ini terkait dari memopang atau membawa korban ke tempat yang lebih aman. Biasanya diklat-diklat tersebut yang dilakukan di dalam P3K. Karena memang P3K ini tidak harus dari tenaga medis. Seperti itu ya. Yang keempat ini penyediaan fasilitas P3K. Fasilitas P3K ini adalah salah satunya tadi otak P3K sendiri, ya, yang nanti akan saya jelaskan setelah slide berikutnya. Nah, yang kelima, ya ini terkait pelaksanaan P3K, ya PDCA di dalam P3K yang sendiri harus seperti apa, dan yang keenam ini pemeliharaan, pelaporan serta melakukan evaluasi terhadap program P3K di tempat kerja. Oke, ya ini sudah disampaikan ya terkait petugas P3K. Jadi petugas P3K ini adalah pekerja atau buruh yang ditunjuk pengurus atau pengusaha yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Ya, petugas P3K ini harus mendapatkan lisensi ataupun pelatihan ya, sehingga bisa melakukan bertanggung jawab terhadap di bidang ketenaga kerjaan terhadap bantuan P3K sendiri. Seperti itu. Nah, apa upaya atau tugas utama P3K di tempat kerja? Ya, ini ada aturan dari Permenaker Trans nomor 15 terkait P3K. Yang pertama itu melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja. Yang kedua, merawat
serta mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja P3K yang harus tersedia, seperti itu. Yang ketiga, itu mencatat kegiatan P3K dalam buku kegiatan hariannya, seperti itu ya. Melakukan monitoring, apakah sudah lengkap, apakah belum. Melakukan checklist, seperti itu ya, untuk memantau apa yang kira-kira sudah habis, apa yang belum habis, seperti itu. Dan yang keempat ini adalah melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Ya, jadi untuk petugas P3K ini diklasifikasikan secara umum itu menjadi 3. Ya, ketika tempat kerja berjarak 500 meter atau lebih, ya, ini disesuaikan kembali dengan pekerja atau buruhnya, dan potensi bahaya di tempat kerja ini harus memiliki petugas P3K. Ya, yang kedua adalah kalau misalnya beda lantai nih, ya, di gedung bertingkat, disesuaikan lagi dengan jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Yang ketiga, ini ketika adanya jadwal yang shift, ya, ini juga harus disesuaikan dengan jumlah pekerja dan potensi bahaya di tempat kerja. Ya, jadi ada 3 aturan yang diatur dalam perundang-undangan, seperti itu, dari jarak, dari lantai, ya, ketika memiliki gedung bertingkat, dan juga dari shift, seperti itu. Nah, pengurus juga wajib memasang tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja yang dapat mudah dilihat siapa yang kira-kira hari ini bertugas sebagai petugas P3K. Oke, petugas P3K di tempat kerja juga harus menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal, seperti itu. Ya, petugas P3K di tempat kerja ini harus mendapatkan pelatihan dan lisensi, ya, kalau kita merujuk pada Kemenaker sendiri, harus memiliki sertifikat dari Kemenaker, ya, untuk memenuhi kriteria dari SMK 3, seperti itu. Nah, yang kedua, petugas P3K harus bisa meninggalkan tugas utamanya, ya, untuk memberikan pertolongan bagi pekerja lain yang mengalami atau yang menjadi korban. Oke. Jadi petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerjanya atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja, dan pengurus juga wajib mengatur ketersediaan petugas K3. Nah, kriteria-kriterianya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, di dalam Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008 terkait tentang P3K, ya, di sini ada klasifikasinya. Ya, misalnya tempat kerja dengan potensi bahaya rendah memiliki pegawai antara 25 sampai 150, maka harus memiliki 1 orang P3K. Seperti itu. Untuk kelipatan dari 150 itu harus bertambah, gitu ya. Jadi kalau 150 cukup 1 orang, tapi kalau berlipat menjadi 300 pekerja, maka dia harus ada 2 tim petugas P3K-nya. Seperti itu. Nah, yang kedua ini disesuaikan dengan bahaya tinggi, ya, kurang dari 100 pekerja itu harus memiliki 1 orang petugas P3K-nya. Oke, itu terkait petugas P3K di tempat kerja. Nah, bagaimana dengan fasilitas P3K di tempat kerja? Ada 4 komponen yang harus dicermati, ya. Yang pertama adalah ruang P3K. Tapi ini nanti disesuaikan lagi dengan kriteria yang akan dipenuhi, seperti itu. Minimal harus memiliki kotak P3K dan isinya. Seperti itu. Kalau misalnya 64 kriteria, cukup petugas P3K dengan kotak P3K. Itu untuk yang 64 kriteria di dalam sistem manajemen K3. Nah, ruang P3K, kotak P3K, dan isi, alat evakuasi serta transportasi, dan fasilitas tambahan berupa APD. Ini fasilitas P3K yang ada di tempat kerja yang harus dipenuhi, seperti itu. Tapi nanti tergantung lagi dengan kriteria yang akan dipenuhi, ya, di dalam sistem manajemen K3-nya. Oke. Nah, ruang P3K wajib menyediakan ruang P3K di tempat kerja, ya, bila mana mempekerjakan 100 orang atau lebih atau kurang dari 100 orang tetapi memiliki potensi bahaya tinggi. Syarat-syaratnya yang pertama adalah ruangan P3K itu harus mudah dijangkau, ya, terlihat, ya, sehingga mudah terjangkau. Nah, luas minimalnya minimal 1 tempat pasien
ya, atau satu tempat tidur pasien, dan ruang gerak dari petugas P3K-nya sendiri. Seperti itu ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, seperti itu. Nah, kondisinya harus bersih dan terang, memiliki ventilasi baik, dan memiliki pintu jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban. Yang terakhir, yang keempat, dalam syarat ruang P3K harus memiliki tanda papan nama yang jelas dan mudah dilihat. Seperti itu, sehingga mudah diketahui bahwa adanya ruang P3K. Nah, ini juga salah ya, salah satu salah ya di kotak P3K ini saya belum tadi sempat belum foto gitu ya. Kalau di kampus sendiri sudah ada nih yang hijau seperti itu, karena di kampus saya ini lagi tinggi kasus COVID-nya, jadi lockdown dulu selama 1 minggu gitu. Jadi belum sempat nih mendapatkan foto terbaru untuk syarat kotak P3K. Ya, jadi kotak P3K ini memiliki syarat yang mana kotaknya tersebut mudah dibawa, ya, dan berwarna dasar putih. Lambang P3K-nya ini adalah berwarna hijau, bukan merah. Seperti itu ya. Nah, tidak boleh diisi bahan atau alat lain selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja, dan kotak-kotaknya ini harus disesuaikan dengan aturan Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008 terkait P3K. Apa saja kotak-kotaknya? Seperti ini, ya. Untuk karyawan 25 pekerja atau kurang, ini kita identifikasi dengan cara kotak A, masuk ke klaster A. Nah, kotak B ini untuk syarat 50 pekerja atau buruh kurang dari 50 pekerja, ya, ini kita berikan kotak B. Seperti itu. Dan kotak yang isinya C, ya, ini untuk syaratnya adalah 100 pekerja. Ya, jadi ada 20 isi yang harus ada. Seperti itu, dan jenis-jenisnya disesuaikan dengan karakteristik dari kotak-kotak tersebut. Oke. Ini untuk isi kotak P3K. Nah, disesuaikan lagi nih dengan jumlah dari tenaga kerja sendiri. Ya, jika tenaga kurang dari 26, ya, karena syaratnya tadi ada 25, maka jenis kotak P3K-nya itu cukup satu saja yang jenisnya adalah A. Seperti itu. Kelipatannya itu nanti disesuaikan dengan jumlahnya, seperti itu ya, kriterianya. Kalau misalnya tadi 50 pekerja, maka bisa satu kotak B atau 2 kotak yang isinya A. Seperti itu. Sampai seterusnya. Itu untuk alat P3K. Yang ketiga ini adalah alat evakuasi dan transportasi untuk menolong korban, ya, baik adanya tandu atau alat lain yang bisa memindahkan korban, dan ambulan atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban. Ini yang keempat adalah alat pelindung dan peralatan khusus. Ya, APD ini juga disesuaikan dengan potensi yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat, seperti itu. Dan peralatan khusus berupa alat untuk pembahasan tubuh, shower atau pembilasan untuk pencucian mata. Nah, itu fasilitas dari P3K. Nah, bagaimana konsep PDCA, Plan Do Check Action pada P3K, ini saya mengambil di 64 kriteria terlebih dahulu ya, yang paling dikit seperti itu kriteria yang harus dipenuhi oleh tempat kerja. Ya, kalau di poin SMK 3 kriteria 6, elemen 6 di kriteria 6.8.1 itu harus adanya terkait alat P3K. Seperti itu. Alat P3K di dalam perencanaannya sendiri harus menyediakan, dan pelaksanaannya sendiri harus alat-alat tersebut harus bisa digunakan, ya, dan act-nya sendiri, ya, action-nya sendiri, itu perusahaan bisa melakukan evaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada itu memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar serta pedoman teknis. Nah, di dalam cek-nya, ya, setelah action, maka cek,
Kegiatan pengecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K ini harus berupa checklist tentang kelengkapan obat, jumlah pemakaian, dan pergantiannya. Harus dievaluasi seperti itu, dilakukan pengecekan secara rutin. Mengacu pada SMK 3, elemen 6 ya di kriteria 6.8.2 ini terkait dari petugas P3K, adanya petugas P3K yang berlisensi ya, menyediakan petugas P3K dalam perencanaan, pelaksanaannya adalah menunjuk petugas P3K, actionnya melakukan sertifikasi terhadap petugas P3K ya, ceknya adalah petugas P3K dilatih sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan kesehatan ketenagakerjaan berdasarkan Permenaker nomor 15 tahun 2008 terkait P3K di tempat kerja. Jadi di dalam 64 kriteria minimal tadi adalah alat P3K-nya, dan yang kedua adalah petugas P3K. Ya, ini nanti kita lihat yang terakhir ya untuk videonya. Nah, merujuk kepada aktivitas dari PLN sendiri ya. PLN sendiri ini kan berkaitan dengan potensi bahaya listrik. Seperti itu. Jadi, keselamatan kerja listrik ini adalah upaya ya dalam meminimalkan potensi bahaya di tempat kerja ya. Karena kalau kita berbicara listrik, maka kita berbicara terkait arus listrik. Ya, di mana arus listrik ini merupakan aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dan waktu tertentu. Ini tergantung dari arusnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon izin kalau saya salah dalam penyampaiannya terkait listrik sendiri, seperti itu ya. Jadi bahaya listrik sendiri ini dibagi menjadi dua, ya. Ada bahaya primer dan bahaya sekunder, di mana bahaya primer disebabkan oleh listrik secara langsung, seperti singatan listrik dan bahaya kebakaran atau ledakan. Sedangkan bahaya sekunder adalah bahaya yang diakibatkan listrik secara tidak langsung, contohnya bagian tubuh terbakar baik langsung maupun tidak langsung. Jadi bahaya di dalam listrik itu dibagi menjadi dua jenis, bahaya primer dan bahaya sekunder. Nah, respon arus terhadap tubuh ini tergantung dari tingkatan arusnya, seperti itu ya. Dari 0 sampai 0,9 ini belum bisa merasakan pengaruhnya terhadap tubuh manusia ya, hingga sampai dia 0,9 sampai 1,2 mA ya baru merasakan adanya arus listrik. Nah, sebenarnya di kulit kita itu sudah ada perisai ya terhadap arus ya. Tapi kalau terus-menerus durasinya, exposure-nya, maka ini bisa menyebabkan respon tubuh terhadap arus tersebut. Seperti itu. Nah, ketika dia basah, maka epidemis di dalam tubuh ini juga melemah. Seperti itu ya, sehingga terjadinya kerusakan pada jaringan. Nah, ini yang saya dapatkan dari literatur mengenai batas arus serta pengaruh pada tubuh manusia. Oke. Dampak arus listrik bagi manusia ini ada 3, ya. Yang pertama adalah gagal kerja jantung. Nah, maka diharuskan nih teman-teman dari PLN bisa melakukan CPR atau RGP, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan ya pada korban yang tersengat listrik, seperti itu. Yang kedua adalah gangguan pernafasan akibat kontraksi hebat yang dialami oleh paru-paru, dan yang ketiga adalah trauma. Ini dampak dari arus listrik bagi manusia dan pekerja. Nah, dalam hal pertolongan pertama pada korban tersengat listrik, yang pertama yang perlu dilakukan ini adalah jauhkan korban dari sumber listrik, ya. Jadi jika tubuh korban masih kontak dengan arus listrik, jangan menyentuhnya dengan tangan telanjang. Bisa menggunakan kayu ya, atau bisa mematikan sumber listrik untuk memutus arusnya. Yang kedua, kita bisa melakukan periksa tubuh korban ya. Setelah dipastikan tidak adanya sumber listrik yang menempel di tubuh, maka
rebahkan korban hingga terlentang, ya. Berikan sirkulasi udara dengan cara mengangkat dagunya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah menghubungi ambulans untuk memberikan pertolongan yang lebih baik lagi. Nah, jika terjadinya henti jantung atau fungsi nafas, terganggunya fungsi nafas, maka kita bisa melakukan upaya pertolongan dengan cara memberikan nafas bantuan melalui RGP, ya, untuk memberikan nafas atau memulihkan denyut dari jantung atau pernafasan yang ada. Oke. Yang keempat adalah mengobati jika mengalami luka bakar atau cedera lainnya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait aturan P3K dan regulasi yang digunakan di dalam P3K sendiri. Saya kembalikan kepada Bu Eka. Baik, terima kasih banyak Bu Eka Fitriani Ahmad atas materinya yang luar biasa. Insya Allah akan menjadi pengingat dan penyemangat kembali untuk kita semua ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kebetulan ini di room chat sudah ada pertanyaan. Wah, ternyata pertanyaannya panjang ya. Dari Bapak Isman Syah. Monitor Pak Isman Syah. Ya, Bu Eka. Mungkin saya bacakan pertanyaan pertama dan kedua saja dulu ya Pak. Nanti Boleh, Bu Eka. ya kita berikan kesempatan ke yang lain. Oke. Pertanyaan pertama itu, Bu, kalau ada kecelakaan di jalan seperti tabrak lari, haruskah kita lakukan tindakan seperti yang diterangkan tadi? Tapi biasanya kita jadi saksi kalau korban sampai meninggal dunia dan urusan bisa panjang sampai kepolisian. Kemudian yang keduanya, sedangkan zaman COVID seperti ini tidak dianjurkan melakukan pernafasan buatan atau PCR, bagaimana caranya? Silakan Bu Eka, mau ditampung dulu atau kita mau dijawab? Langsung dijawab kali ya. Boleh, Jadi, boleh. Silakan Bu. Untuk kasus pertama nih, jika adanya kecelakaan di jalan yang mana tidak ada orang gitu ya, jadi agak khawatir juga kalau misalnya kita tiba-tiba memberikan pertolongan, jangan sampai nanti kita yang dituntut seperti itu ya. Jadi kalau korban tabrak larinya dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya, padahal kalau sudah jelas ya tadi di ini kita harus memastikan dulu kondisi aman apa tidak aman. Seperti itu ya, kita memastikan dulu kondisi itu aman apa tidak aman. Kalau misalnya tidak ada orang sama sekali gitu ya, ini harus dilihat dulu gitu sejauh mana gitu ya, jangan sampai kita yang kena gitu ya. Tapi yang pertama adalah kalau misalnya dalam kondisi ramai seperti itu, kita bisa memperkenalkan diri ya kepada orang-orang yang ada di sekitar seperti itu untuk memberikan pertolongan pertama. Nah, kalau dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kita jadi orang juga jadi mengerti, oh ini akan memberikan pertolongan nih kepada korban kecelakaan tabrak lari seperti itu. Tapi dilihat dulu kondisi di tempatnya aman apa tidak aman. Jangan sampai tidak aman kita yang terkena seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zaman COVID ya. Memang ini agak dilematis ya. Karena memang detak henti jantung ini cuma bisa dipulihkan dengan CPR atau RGP. Ya, jadi belum ada teknik-teknik lain gitu untuk melakukan upaya bantuan pertolongan pertama selain RGP seperti itu. Tapi tadi ya, kita bisa menyesuaikan kalau misalnya di tempat kerja kita sudah dilakukan PCR secara rutin, seperti itu ya, atau swab secara rutin, gitu. Kita bisa melakukan investigasi di awal, bahwa korban dalam kondisi yang aman apa tidak, seperti itu, kita bisa melakukan RGP tersebut. Memang teknik dalam melakukan pertolongan pertama pada detak henti jantung hanya cuman bisa dilakukan oleh CPR, RGP. Seperti itu untuk yang pertanyaan nomor 2. Jadi kalau kondisi COVID, ya pastikan dulu nih di awal bahwa kondisi
yang kita tolong itu aman apa tidak aman. Seperti itu. Memang COVID kan kita tidak tahu ya seperti apa, maka harus ada upaya mitigasi sih dari perusahaan sendiri. Karena memang untuk RGP sendiri hanya bisa, detak henti jantung hanya bisa dilakukan RGP. Mungkin itu Mbak Eka untuk pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Bu Eka. Sama-sama Pak. Baik, itulah jawabannya Pak Ismansyah. Selanjutnya kita, untuk pertanyaan ketiga saya keep dulu ya Pak. Selanjutnya Bu. ke Pak Imron. Monitor Pak. Monitor. Baik, pertanyaannya itu mohon izin bertanya, dalam memberikan pertolongan pertama harus berlatih. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita memberikan pertolongan pertama tapi tidak terlatih? Apakah malah membahayakan? Dan yang kedua, apakah ada hal yang tidak boleh dilakukan saat memberikan pertolongan pertama? Kami persilakan Bu Eka untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Gians atas pertanyaannya. Ya, jadi memang kalau kita berbicara mengenai aturan di dalam regulasi, memang harus ada petugas P3K yang terlatih seperti itu. Ya, karena apa? Karena memang inilah garda terdepan terlebih dahulu sebelum mendapatkan penanganan medis. Ya, jadi aturannya tadi adalah kalau misalnya dia kurang dari 100 pekerja, 150 pekerja dengan tingkat risiko sedang, itu harus memiliki satu petugas P3K yang berlisensi, yang terlatih. Karena apa? Karena tadi kalau misalnya dalam melakukan RGP, ya salah nih tekniknya, ya maka akan mengalami patah tulang rusuk seperti itu. Yang mana jika jika misalnya ini terjadi, maka akan membahayakan bagi korban. Seperti itu. Memang harus terlatih ya Pak untuk melakukan RGP sendiri. Yang kedua tadi ada beberapa cedera tulang ya itu yang memang membahayakan. Seperti kita ketahui mungkin Bapak Ibu pernah lihat yang Laura meninggal seperti itu ya, dia kecelakaan, mobilnya ringsek, badannya nggak apa-apa, ternyata syaraf uratnya terjepit. Seperti itu ya. Karena apa? Karena dalam menolong korban sendiri kita harus mengetahui nih ada tidak. Kita harus memeriksa ada tidak cedera pada tulangnya seperti itu ya. Apakah ada cedera tulang, apakah tidak. Kalau kita salah dalam penanganannya, maka akan berisiko terhadap si pekerjanya sendiri. Seperti itu. Maka petugas P3K ini harus melakukan atau mendapatkan pelatihan walaupun tidak dari tim medis seperti itu ya. Seperti itu untuk pertanyaan Pak Gian. Nomor Pak Imron tadi Bu. Pak Imron ya, Pak Imron. Seperti itu. Jadi untuk malah berbahaya gitu kalau misalnya tidak terlatih. Mohon Bu, berarti saya hanya menegaskan artinya, kalau misalkan kita belum mendapatkan training P3K tersebut, let's say ada kecelakaan yang membutuhkan pertolongan pertama, berarti kita sebaiknya tidak langsung membantu gitu ya Bu ya, tapi mencari orang yang bisa. Iya, yang bisa. Betul Pak, yang bisa atau sudah mendapatkan pelatihan terkait P3K sendiri. Oke, siap. Terima kasih Bu informasinya. Ya, sama-sama Pak Imron. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Untuk pertanyaan selanjutnya dari, ini Bapak atau Ibu ya? Monitor? Bapak atau Ibu Gian? Bapak. Mas. Oh, Bapak Jayan. Bapak Gian, izin bertanya, jika tempat kerja kita memiliki potensi bahaya tinggi di lingkungan tempat kerja terdapat klinik, apakah masih tetap diperlukan ruang khusus P3K? Silahkan. Oke, baik. Kalau untuk aturan di dalam Permenaker sendiri harus ada ya Bapak Ibu. Kecuali kita lihat dulu dari jaraknya sendiri, karena memang di regulasi ada aturannya seperti itu. Jadi kalau misalnya jarak antara klinik dengan tempat kerja itu jauh, gitu tidak dalam satu lingkup, maka harus ada ruang P3K yang memudahkan untuk mendapatkan pertolongan pertama pada korban yang mengalami cedera. Seperti itu. Namun kalau misalnya dalam satu lingkup,
seperti itu ya, mudah diakses dan bisa digunakan gitu ya, klinik tersebut dekat dengan tempat korban, maka itu dibolehkan. Tidak ada seperti itu. Jadi tergantung nih kondisinya, kliniknya ada di tempat tersebut apakah tidak ada. Kalau tidak ada di tempat tersebut ya, kliniknya jauh misalnya dari tempat tersebut, tempat kita bekerja, maka itu harus ada ruang tempat P3K-nya seperti itu. Tapi kalau dalam satu lingkup ada klinik yang berdekatan dengan tempat kerja kita, maka bisa untuk tidak ada seperti itu. Seperti itu Mbak Eka. Baik, terima kasih Bu Eka atas jawabannya. Bisa diterima Pak Gian? Baik, terima kasih. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Victor. Tanya Bu, apakah sertifikat P3K itu harus ada? Ini berarti maksudnya sertifikat ahli K3 mungkin ya Bu Eka ya? Oke, sebelumnya ini dulu ya. Jadi sertifikat yang harus dimiliki umumnya itu 3 ya, yang harus dimiliki sertifikat untuk Kemenaker karena itu syarat untuk mendapatkan sistem manajemen K3 PP 50 ya, yang 64 kriteria itu mensyaratkan 3. Yang pertama adalah P2K3-nya. Ada P2K3 yang mana sekretaris itu harus memiliki sertifikat AK3U. Seperti itu. Nah, yang kedua harus ada tim medisnya, tim P3K-nya. Ya, tim P3K-nya ini harus mendapatkan lisensi ya, di setiap perusahaan memang harus ada tim P3K-nya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya kalau tidak salah itu lulusan SMA juga bisa mendapatkan sertifikat P3K yang dilisensi oleh Kemenaker. Itu pelatihannya 3 hari kalau tidak salah seperti itu untuk P3K-nya sendiri. Dan yang terakhir ini untuk memenuhi sistem manajemen K3, Damkar satu laginya. Itu sih 3 yang menjadi syarat utama di dalam sistem manajemen K3 PP 50. Yang sekarang di aturan terbaru di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 ini menjadi kewajiban bagi tempat usaha seperti itu. Berarti di P2K3-nya itu instansi gitu ya Bu? Kalau tim P3K-nya itu SDM-nya dan Damkar itu instansinya gitu ya? Iya. P3K ini tergantung tadi kriteria dari jumlah pekerja. Gitu ya. Iya. Kalau untuk tingkatan sedang 150 ini cukup 1 P3K-nya. Seperti itu. Tapi kalau resiko tinggi itu di bawah 100 sampai 100 gitu itu cukup 1. Kalau sedang 150, kalau tinggi itu 100 dan itu berlaku kelipatannya dari jumlah pekerjanya. Apakah bisa diterima Pak Victor? Bisa Mbak, cuman memang Bu saya mau tanya sedikit ya mengenai sertifikat P3K ini. Sertifikat P3K ini memang kan jadi seperti keharusan ya, harus kita miliki ya. Nah, kalau sertifikat selama ini kan kita melaksanakannya kan hanya simulasi ya, dan juga memang diikuti oleh instansi yang berwenang ya, yang melaksanakannya. Cuman kalau misalnya kita mengadakan sertifikasi untuk P3K ini, sampai sekarang memang sudah ada ya Bu ya, untuk tempat melakukan pendidikannya, diklatnya. Itu aja Bu, makasih Bu. Baik. Dengan Pak Jamal tadi ya? Pak Victor ya? Dengan Pak Victor Bu. Oke. Pak Victor, jadi gini Pak, kalau yang diregulasi di dalam sistem manajemen K3 ini lisensinya dari Kemenaker Pak. Nah, bagaimana kita mendapatkan pelatihan dari Kemenaker ini? Kita bisa merujuk pada PJK3, perusahaan jasa K3 ya, yang ditunjuk untuk memberikan pelatihan, yang bisa mengeluarkan lisensi dari Kemenaker. Seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya tempat usaha nih mau melatih P3K gitu ya, bisa bekerja sama dengan PJK3 ya, PJK3 yang ditunjuk oleh Kemenaker yang nantinya memberikan pelatihan selama 3 hari tersebut untuk mendapatkan lisensi dari K3. Nanti P3K ya. Nanti dari situlah keluar SKP dan lisensinya.
SKP itulah yang digunakan syarat di dalam sistem manajemen K3 PP 50. Seperti itu Pak Victor. Jadi kerjasama dengan PJK 3 yang bisa mengeluarkan sertifikat lisensi dan SKP. Baik. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Victor. Terima kasih Mbak Eka. Baik, Pak Victor. Masih ada pertanyaan, Bu. Ini dari Ibu Riris, monitor. Ya, Mbak Eka. Oke. Pertanyaannya, kenapa di kotak P3K tidak ada obat pereda sakit kepala atau perut ya? Padahal sepertinya sering juga pusing atau sakit perut tiba-tiba saat sedang bekerja. Silakan Bu Eka untuk menjawab. Baik, jadi kepada Bu Riris ya, jadi memang disesuaikan kembali dengan tempat kerjanya seperti itu, potensi-potensi bahaya yang dimungkinkan ada di tempat kerja tersebut. Yang tadi disampaikan minimal di persyaratan dari Kemenaker sendiri seperti itu, Bu Riris, yang harus ada. Jadi kalau misalnya selama dilakukan evaluasi ya, ada banyak nih ternyata pekerja yang mengalami pusing ataupun sakit perut, maka perusahaan wajib melakukan assessment kembali nih. Assessment tersebut di monitoring seperti itu ya, baru bisa melakukan penambahan. Ya, jadi kalau yang tadi disampaikan itu minimal yang harus ada. Seperti itu. Tapi kalau pada pelaksanaannya terdapat atau ter-assessment bahwa ada yang pekerja yang pusing, sakit perut, maka perusahaan wajib untuk melengkapi penambahan tersebut. Berarti bukan larangan untuk menambahkan yang dari standarnya ya, Bu ya? Iya. Itu bukan menjadi larangan sih, tapi kan berdasarkan hasil assessment di lapangan nih, ternyata didapatkan bahwa banyak pekerja selama 6 bulan atau selama 1 tahun mengalami pusing dan sakit perut gitu, itu bisa melakukan penambahan. Yang tidak boleh itu adalah barang-barang lain seperti itu Bu, yang kadang-kadang kan banyak ya di kotak hidran beda yang dimasukin, di kotak P3K beda yang dimasukin, seperti itu sih yang dimaksud tadi itu. Itu yang tidak boleh. Baik, untuk masih ada penanya satu lagi yaitu Pak Dedi. Izin bertanya, kriteria apa saja perusahaan yang mengharuskan adanya petugas P3K? Apakah hanya jumlah pekerjaannya atau juga jenis pekerjaannya? Oke, baik Pak Dedi. Jadi Pak, kalau di syarat sistem manajemen K3 ya, yang wajib menjalankan sistem dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja PP 50 ini itu 2 Pak syaratnya. 1, dia memiliki 100 pekerja. Ya, dia wajib menjalankan sistem manajemen K3 di mana di kriteria 6-nya ya, di kriteria 6 tadi harus ada petugas P3K yang terlisensi dan harus menjalankan fasilitas dari P3K. Jadi P3K itu harus ada nih ketika pekerja kita memiliki 100 pekerja. Atau ya, kurang dari 100 pekerja yang memiliki resiko tinggi. Ini juga wajib menjalankan sistem manajemen K3. Dan itu menjadi aturan yang wajib dengan turunnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru di UU nomor 5 tahun 2021. Itu kalau dulu proses di sistem manajemen K3 ini di PP 50 tahun 2012 ya, peraturan pemerintah kan hierarkinya masih sedang-sedang gimana gitu ya. Jadi ditambah nih sekarang aturannya lebih tinggi nih di Undang-Undang nomor 5 tahun 2021, di mana setiap perusahaan atau pengusaha gitu ya wajib menjalankan sistem manajemen K3 dengan kriteria 100 pekerja, memiliki 100 pekerja atau kurang dari 100 pekerja tetapi memiliki resiko tinggi. Seperti itu. Mungkin itu Pak Dedi, Mbak Eka yang bisa saya sampaikan. Baik. Bu Eka, mungkin kalau tidak keberatan, mohon untuk menjawab yang pertanyaan Pak Isman Syah yang ketiga tadi. Boleh, Bu? Pak Isman, sebentar. Yang
Oke. Ada pertanyaan tambahan yang ketiga tadi, yaitu di tempat kerja kalau ada yang digigit ular, cara terbaik dan tercepat harus bagaimana menanganinya? Oke, baik. Jadi hal yang pertama kita lakukan ya itu tadi ya, kalau kita sudah membentuk tim P2K3-nya, kita sudah menjalankan sistem manajemen K3-nya, di mana di dalam sistem manajemen K3 tersebut sudah ada risk assessment-nya ya. Kalau kita kenal dengan HIRADISI atau IBPR, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, yang mana kita bisa melihat nih aktivitasnya apa, potensi bahaya yang dimungkinkan apa saja. Oke, kita jangan sampai nih tergigit ular terlebih dahulu, tapi kita harus melakukan risk assessment terlebih dahulu nih sebelum terjadinya kecelakaan. Pekerjaannya apa? Potensi bahayanya dari bahaya kimia, fisika, biologi, ya salah satunya ular ini masuk ke dalam potensi bahaya biologi, ergonomi, dan psikososial ini harus diidentifikasi terlebih dahulu di tempat kerja. Untuk apa kita melakukan identifikasinya? Untuk kita mengetahui tingkatan dari resikonya. Ya, ketika kita sudah mengetahui tingkatan resikonya, ya maka kita bisa melakukan upaya pertolongan apa yang harus ada. Ya, mungkin pertama kita bisa melakukan engineering control di tempat-tempat yang kira-kira berpotensi, ya adanya ular itu ya kita melakukan penghilangan apa ya kira-kira ya. Saya agak kurang paham juga di cara menghilang rawa-rawa tersebut ya dibersihkan gitu ya sehingga tidak menumpuk tuh hewan-hewan liar di sana gitu ya. Satu itu mungkin untuk engineering control. Terus administratif kontrolnya gitu ya diatur nih. Kira-kira ular itu hidup di rawa-rawa itu pada musim apa nih? Hujan, panas atau yang lain-lain. Kita identifikasi tuh semuanya. Ya, baik secara eliminasi, substitusi, engineering control, administratif control serta sampai ke APD. Ya. Apa jangan-jangan nih pekerja kita tidak menggunakan APD sehingga tergigit ular gitu ya. Jadi dari risk assessment itulah kita bisa menentukan upaya pengendalian-pengendalian apa saja yang harus dilakukan untuk tidak terjadinya kecelakaan di tempat kerja atau penyakit akibat kerja. Mungkin itu Bu Eka yang bisa saya sampaikan. Baik, kita berikan aplaus yang meriah kepada Bu Eka. Terima kasih banyak ya Bu atas materi yang disampaikan. Baik, nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Tapi sebelumnya kepada Ibu Eka, kami persilahkan jika ingin mengikuti acara sampai akhir, tapi jika ingin meninggalkan room Zoom juga kami persilahkan, tidak apa-apa. Terima kasih banyak ya Bu Eka Fitriani Ahmad atas informasi dan materinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya izin live ya Bapak Ibu. Ada agenda berikutnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu setelah tadi kita menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu Eka Fitriani Ahmad tadi, kita akan mengingatkan kembali pemahaman Bapak dan Ibu nih terkait materi yang tadi Ibu Eka sampaikan ya Bapak Ibu dalam bentuk games. Nah, kepada Mas Rahmat, monitor Mas Rahmat. Baik, monitor Mbak. Baik, silahkan untuk memimpin gamesnya. Oke, baik Mbak Eka, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi untuk materi dari K3 sudah disampaikan oleh Ibu Eka Fitriani Ahmad selaku pemateri. Untuk selanjutnya yaitu kita memasuki sesi kuis, di mana nanti pada sesi kuis ini untuk mengetahui dari pemahaman Bapak Ibu dari materi yang disampaikan tadi. Oh ya, mengingatkan untuk kuis ini ada hadiahnya ya, nggak nanggung-nanggung, yaitu hadiahnya dari juara 1 sampai dengan juara ke-10. Nanti diharapkan dengan adanya hadiah ini Bapak Ibu bisa mengikuti kuis ini sampai dengan selesai. Oke, baik, sebentar saya persiapkan dulu.
Oke, Bapak Ibu, untuk gamenya saya menggunakan Kahoot ya, saya share screen dulu. Untuk share screen sudah keluar ya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke website kahoot.it, lalu memasukkan game pin yang berada di layar, yaitu 8577153. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti setelah masuk langsung dikasih nama ya. Nama sesuainya aja biar nanti teman-teman, kalau Bapak Ibu bisa masuk 10 besar, nanti untuk hadiahnya biar kita lebih mudah untuk menyerahkannya. Oke, saya tunggu, udah 5 orang yang join. Untuk total partisipan tadi yang ikut sekitar 90 orang. Oke, sudah 16 orang. Kita tunggu dulu. 1 menit lah ya, 10.51 kita mulai. Mas Rahmat, mungkin sambil menunggu saya mengingatkan lagi untuk link absensi, Mas Rahmat, karena nanti juga ada hadiah bagi yang sudah mengisi absensi. Silakan Bapak dan Ibu untuk Bapak Ibu. mengisi absensi. Oh ya Bapak Ibu, mengingatkan lagi, nanti ada door prize itu Mbak ya buat absensinya ya, apa namanya? Betul. Iya, banyak sekali hadiah hari ini. Banyak sekali hadiahnya. Absensi aja ada potensi untuk mendapatkan hadiah. Jangan lupa Bapak Ibu yang mengikuti untuk absensi juga. Untuk sekarang jumlah peserta sekitar 32 orang. Sudah 34, 35. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin yang lagi di ruangan, mungkin ada teman-teman yang belum ikut, mungkin diajakin ya yang satu ruangan di kantornya masing-masing, biar semakin ramai. Memang hadiahnya apa Pak Rahmat? Souvenir cantik Untuk kah? hadiahnya, kalau di sini itu juara satunya 200.000 Pak. Bisa buat nonton bioskop. Iya. Dalam bentuk gorengan kayaknya Pak, biar kelihatan banyak, bisa dimakan bareng-bareng. Gorengan, durian aja bisa itu. Durian Ungaran. Pak. Kunci pelos Pak. Oke, untuk peserta sekarang 43. Untuk jumlah partisipan tadi berapa? Oke, masih bertambah 43, sekarang 44 yang masuk. Kita tunggu lagi teman-teman sebentar lagi. Ini total partisipan yang ikut Zoom 86 orang. Mungkin bisa diingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang satu ruangan, mungkin ada beberapa temannya yang lagi yang lagi ada pekerjaan juga, kalau bisa disampaikan disuruh bergabung juga. Ini bertahan di 43 orang. 44 45. Ayo buat para pemburu hadiah. Ini biasanya teman-teman dari KI ini yang banyak nih, teman-teman pemburu hadiah ini. Teman-teman Renov biasanya yang sering dapat. Baik, 49 orang. Sepertinya kita batasin aja ya, nanti di 10.55 untuk teman-teman yang bergabung. 10.55 kita mulai. Soalnya untuk pertanyaan lumayan banyak, sekitar 25 pertanyaan. Nanti takutnya dari teman-teman yang Bali
untuk waktu zuhurnya biar nggak terlalu mepet. Jam 12 malam. Sudah terkumpul berapa Pak Rahmat? Sudah 52, Pak. 52, jumlah peserta 88. Ya tambah 10 tambah 20 gitu loh. Ingatkan itu yang dari Iya, Pak. UID Jateng, dari UP2B Jakban, Jakban, Jawa Barat. Bali mana? Bali berapa orang ini? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Iya, namanya ada yang Uhui, Werti, Manyung. Lainnya. Manyung ada nggak belum? Ada Nama yang Manyung? Jateng. Mau Manyung. Ini Jateng goyang. goyang ngeri, ini Jateng goyang. Oh iya, waduh gempa dong tuh. Haryanto. Oke, untuk peserta 55 orang. Saya tunggu ya sampai Biasanya sekitar dari 60 dari orang. Jawa Barat itu apa? Kendang apa ngono loh? Jawa Barat, Jawa Barat. Wah, ini tahu bakso ini jelas dari Ungaran ini. Oh Yuk, iya. masih 56. Mas Rahmat ikutan dong, kasih tahu namanya bakso Bu Budi. Kalau saya Goyang ikutan, ntar saya yang menang, Pak. Saya kan tahu jawabannya. Ya kamu ngalah lah. Mbak Eka jangan-jangan belum ikut nih Mbak Eka. Kak ikut, Baik, Kak. Yuk, teman-teman diingatkan lagi buat teman-teman yang satu ruangan. Saya diingetin. Oke, 57 orang, nih kurang. tinggal 3 orang. 3 lagi lah, 60 lah. Kita mulai. Ya, 60 kita mulai, Pak. Oh, udah 59. Ayo, satu lagi. Berarti 58 lagi turun. Oke, 58 orang, kurang 2 orang lagi. Bapak Ibu, ini nyoba-nyoba ini hari Rabu berhadiah ini. Oke, 59. Ayo, tinggal 1 orang, kita mulai. Ini pertanyaannya tentang apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Eka. Materinya nggak ada yang keluar dari situ. Oke, ayo kurang 1 orang Bapak Ibu. Ditungguin. Oke, udah 60 orang, udah 61 orang. Oke, kita mulai ya. Soalnya waktu sudah menunjukkan mau jam 11. 1 orang. Oke, kita start. Ini ada lagi Jateng Gayeng. Ada lagi, tungguin. 63. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk yang pertama Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 membahas tentang, oh ini Bapak Ibu kalau jadi memperhatikan materi yang disampaikan pasti bisa menjawab ini. Sudah 50 orang menjawab. Nah, ini 36 orang menjawab benar, yaitu P3K di tempat kerja. Oke. Wah, ini nilai tertingginya yang tercepat juga dari 3P. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang termasuk kecelakaan kerja, yaitu kecuali. Nah. Ini jangan terkecoh Bapak Ibu dengan kata-kata yaitu, kecuali. Oke, 61 orang jawab benar. Mungkin yang 2 itu salah, itu mungkin terlalu terburu-buru. Oke, untuk selanjutnya. Oh, ini tahu Pak, semua memimpin ini.
Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, apa kepanjangan dari P3K? Ini pasti Bapak Ibu udah tahu semua lah ini. Ini pertanyaan dasar di semua. Oke, sudah 66 orang menjawab semuanya. Oke, yang benar adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke. Kita lanjut untuk wah ini Jateng menguasai sepertinya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Di antara hal berikut yang bukan merupakan program P3K di tempat kerja adalah, nah ini tadi saya dengerin juga ada di materi yang disampaikan oleh Bu Eka tadi ini. Jawaban yang benar adalah evakuasi. Wah, teman-teman banyak yang salah antara evakuasi sama evaluasi. Karena evakuasi bukan merupakan program dari P3K. Oke, kita lihat untuk scoreboard. Wah, ini Jateng Gayeng masih memimpin. Oke, untuk selanjutnya urutan pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu ini tadi juga disampaikan sama Bu Eka tadi waktu materi dari Bapak Ibu yang memperhatikan pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, 39 orang menjawab benar, yaitu yang pertama menilai situasi, mengamankan area kejadian, dan memberikan pertolongan. Oke, kita lihat untuk scoreboard sekarang. Wah, ini tahu bakso masih memimpin. Oke, kita lanjut next. Pertanyaan ke-6, tugas dari petugas P3K adalah, nah ini kayaknya jawabannya yang benar ini. Membuat anget. Sudah 60 orang yang menjawab. Oke, melaksanakan tindakan PKK tempat kebiasaan kita kalau ada orang sakit buatkan teh, ini pertolongan pertamanya. Oke, next. Untuk ke scoreboard ini, ini dari Putria ini memimpin. Tahu bakso dilewatin. Oke. Peraturan yang mengatur petugas K3 yaitu, ini saya yakin ini banyak yang salah pasti ini. Kecuali teman-teman dari K3 ini pasti hafal. Ternyata banyak yang kita tahun 2008. Oke, lanjut. Kita lihat scoreboard. Mana tadi? Jateng yang lain kok menurun. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Berikut fasilitas P3K di tempat kerja kecuali. Nah, monitoring P3K benar. Alat evakuasi dan transportasi masih merupakan fasilitas dari K3. Jadi materi juga disampaikan. Oke, untuk scoreboard. Ini Mbak Eka menyusul nih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ke pertanyaan 9. Syarat yang harus diperhatikan dalam pemilihan ruang P3K yaitu kecuali tadi juga disampaikan, sempat saya tadi mendengarkan materi yang disampaikan dari Bu Eka. Oke, 56 orang menjawab benar, hampir semua dari Bapak Ibu tadi benar-benar memperhatikan materi yang disampaikan. Oke, untuk scoreboard, wah ini Jateng goyang menyusul nih. Next untuk pertanyaan ke-10, ada berapa jenis isi kotak P3K? Nah, ini tadi juga sudah disampaikan.
Ayo. Wah, ini pasti benar semua, ini mudah nih pertanyaannya ini. Oke, tuh ternyata masih banyak yang salah juga. 28 orang menjawab benar. Oke, untuk scoreboard, wah ini tetap Putri ya yang memimpin ya. Kita lanjut untuk pertanyaan ke-11. Warna dasar yang digunakan dalam pembuatan kotak P3K. Wah, ini satu materi dengan yang pertanyaan barusan ini tadi. Merah, hijau, putih, atau biru? Oke, 55 orang menjawab benar, itu warna dasar itu putih. Kita lanjut. Tahu Pak Su mengejar. Oke, kita lanjut. Kejadian terkait pekerja di mana cedera atau sakit terlepas dari tingkat keparahan atau kematian terjadi atau mungkin dapat terjadi disebut. Wah, ini pasti bingung. Ya, saya bingung. Oke, udah 50 orang yang menjawab di detik ke-9. Nah, 35 orang menjawab benar. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, oh ini tahu Pak Sum mengejar, ini Putri ya, on fire sepertinya. Lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 membahas tentang, oh ini pasti benar semua ini. Keselamatan kerja, 46 orang menjawab benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-14. Kejadian di tempat kerja yang tidak diduga, tidak disengaja, dan tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian disebut insiden, fatality, unsafe action, atau kecelakaan kerja. Oke, jawabannya benar, itu kecelakaan kerja. Masih banyak teman-teman yang salah juga. Oke, kita lanjut ke scoreboard. Wah, ini mulai bergeser untuk penilaian scoreboardnya. Lanjut pertanyaan ke-15. Kecelakaan kerja di mana korban tidak dapat bekerja secara normal di bagiannya pada shift atau hari berikutnya disebut. Nah, ini tadi juga disampaikan juga waktu materi tadi. Oke, ada 30 itu restricted work case atau singkat dengan RWC. Oke, untuk scoreboard sekarang, masih tetap. Kita lanjut ke pertanyaan ke-16. CPR adalah kependekan dari, ini tadi ada yang tanya CPR tadi di pertanyaan tadi. Oke, 51 orang menjawab, 60 orang menjawab. Oke, 22 orang menjawab dengan benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk scoreboard masih tetap 17. Batas waktu maksimal pelaporan untuk jenis kejadian kecelakaan ringan adalah, nah ini tadi juga disampaikan tadi di materi dalam bentuk tabel. 1 kali 12, 3 kali 24, 1 kali 24, atau 2 kali 24 jam. Oke, yang benar 2 kali 24 jam. 20 orang menjawab benar. Oke. Isi dari kotak P3K yaitu kecuali. Nah, ini tadi juga ditanyakan juga. Di pertanyaan juga ada, di materi juga ada.
Ini harusnya semuanya benar. Wah, 52 orang menjawab benar. Oke, lanjut untuk scoreboard. Wah, ini terjadi perubahan ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan ke-19. Apabila jumlah pekerja atau buruh 26 sampai dengan 50 pekerja, maka jenis kotak ketiga yang digunakan adalah, ini jadi juga disampaikan di materi dalam bentuk tabel. Oke, yang benar yaitu B atau A. Ketika yang kotak ketiga yang digunakan. Oke, untuk scoreboard, masih tetap tidak berubah. Untuk selanjutnya, apabila tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi dan jumlah di atas atau sama dikurang dari 100, maka jumlah petugas P3K yaitu 1, 2, 1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang, 2 orang untuk 100 orang atau kurang. Yang benar adalah 1 petugasnya. Tadi juga disampaikan waktu pemateri. Oke, next. Lanjut aja ke scoreboard. Untuk scoreboard tidak berubah, yaitu tahu Pak Su tetap memimpin. Oke, next. Pertanyaan ke-21. P3K diberikan untuk kecuali menyelamatkan nyawa korban, menunjang upaya penyembuhan, mencegah cedera atau penyakit lebih parah, atau menghilangkan penyakit. Oke, yaitu untuk kotak P3K itu tidak bisa menghilangkan penyakit. Oke, wah terjadi perubahan scoreboard. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, memberi perawatan darurat ke korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan ke dokter atau petugas kesehatan. Tujuan dari P3K, penanganan kecelakaan, perawatan P2K. Itu P3K. Oke, lanjut pertanyaan ke-23, hampir selesai Bapak Ibu untuk scoreboard, tetap tahu Pak So di atas. Pertanyaan ke-23, regulasi yang mengatur tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan adalah, ini permen ini susah ngapalinnya ini. Oke, sudah 60 orang yang menjawab. Oke, yaitu Permenaker nomor 3 tahun 98. Kita lihat scoreboard tidak berubah. Teman-temannya sangat memperhatikan tadi ini waktu materi. Oke, pertanyaan ke-24. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 membahas tentang penerapan SMK 3, penerapan keselamatan kerja, ketenagakerjaan atau P3K. Ayo dipilih secara acak. Oke, penerapan SMK 3 yang benar 40 orang menjawab benar. Untuk scoreboard, ini ada perubahan. Tripe ini sama Eka Rofi mengejar. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Oke. Tandu dan ambulan termasuk fasilitas P3K jenis. Ini tadi sudah disampaikan juga ini tadi di materi. Oke, ayo cepat-cepatan untuk mendapatkan nilai yang tertinggi. Kalau nggak masuk 3 besar, minimal masuk 10 besar lah untuk mendapatkan hadiah. Alat evakuasi dan transportasi yang benar. Oke, kita lihat. Untuk podium, suara ketiga, kuning C,
juara kedua Bu Eka Rofi, juara ketiganya ada juara satunya adalah ini kayaknya sepertinya Mbak TP ini, Tri Purwanti, Canetak, juara 4, 5, 6-nya tentu. Oke Mbak Eka, untuk Baik, kuisnya udah terima selesai. Apa perlu disampaikan juga ya yang untuk sampai dengan 10 besar ya? Ditampilin juga. Boleh, Mas, silahkan ditampilkan. Nanti Ya, saya juga akan saya mengumumkan 5 penanya tercepat yang tadi sudah bertanya. Itu juga akan mendapatkan hadiah. Baik, Bapak dan Ibu, setelah ini juga masih ada game, yaitu Lucky Wheel, yang yang Bapak Ibu itu berkesempatan apabila telah mengisi absensi ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hadiah, baik di penanya nanti atau dari games ini, dari kahot ini, maka ketika di Lucky Wheel nanti keluar namanya akan diputar ulang atau dianggap gugur ya Bapak Ibu, untuk memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain yang belum mendapatkan hadiah atau door prize. Oh ya, sebentar Mbak, ini di chat juga ada yang menanyakan untuk urutan ranking 5 sampai 10. Saya share screen bentar ya. Ya, silakan Mas Ahmad. Untuk rankingnya ya, untuk kahut barusan yang pertama 3P, yang selanjutnya Eka Rofi, Buning C, Rif, Tahu Bakso, Tria, Rin, Ri 123 Gold, dan Jateng Goyang. Berikut adalah 10 besar dari skor tertinggi dari kuis Kahoot. Bisa dicatat ya untuk Bapak Ibu dengan nickname tadi. Bisa menghubungi siapa Mbak untuk nickname ini Mbak? Bisa menghubungi ke Biro K3-nya masing-masing Mas Rahmat. Oh, Biro K3 masing-masing. Baik, saya screen dulu. Baik, terima kasih Mbak Eka untuk waktunya. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Saya juga akan mengumumkan 5 penanya tercepat. Bapak Ibu juga berkesempatan mendapatkan hadiah juga ini, yaitu yang pertama Bapak Isman Syah, yang kedua Bapak Imron Rosyadi, yang ketiga Bapak Gian, yang keempat Bapak Victor, dan yang kelima Ibu Riris. Selamat untuk para pemenang ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Eka. Sama-sama. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya panitia apakah sudah siap kita akan mengundi Lucky Wheels-nya? Kepada Mbak Fani monitor. Ya, monitor Mbak Eka. Baik, Udah oke terima ya? kasih. Ya, oke. Izin saya screen dulu. Sebentar.